sahabat-sahabat, rekan-rekanku semuanya yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita masih diberi berkat Tuhan sehingga kita bisa masih berjumpa, kita saling berbagi cerita, kita juga saling meneguhkan di dalam pengalaman hidup kita. Kembali kita tanpa bosan-bosan, kita mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk merenungkannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 18 September 2021 kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar di situ kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, "Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat." Sudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka menjadi murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, lagi-lagi kita mendengar sabda Tuhan yang mengisahkan di mana Yesus memberikan perumpamaan kembali lagi. Mengapa kembali lagi? Karena perumpamaan ini sudah sering kali kita dengar, yaitu perumpamaan mengenai biji yang jatuh di tanah. Ada tanah yang subur, ada yang tanah semak duri, ada yang tanahnya itu tandus. Dan benih itu ialah sabda Allah. Saudara-saudariku, kita mungkin setiap hari mendengarkan sabda Tuhan, membaca dengan tekun, apalagi di bulan kitab suci ini. Dan sabda Allah itu kita pasti, saudara-saudari pun yang mendengar renungan ini pun juga pasti saya yakin adalah umat Allah yang sangat terpilih hatinya, meluangkan waktu dengan setia mendengarkan renungan yang sederhana ini. Kami memberikan renungan yang sederhana sebisa kami, berusaha untuk juga menemani umat Allah yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita juga kadang juga bingung ya. Kita sudah tekun mendengarkan sabda Tuhan, kita juga sudah berusaha untuk mengambil inspirasi, lalu kita berusaha untuk sungguh-sungguh menjadikan sabda Tuhan itu kekuatan bagi diri kita. Tetapi mengapa itu juga kadang sulit ya? Kita juga tentu setelah mendengarkan sabda Tuhan, belum tentu kok kita menjadi langsung tanah hati kita itu menjadi tanah yang subur. Tidak, pasti juga ketika subur pun rumput-rumput mulai tumbuh, ya toh? Lalu juga berbagai penyakit, hama dan sebagainya. Selalu ada tantangan dan juga perjuangannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini tentu mengerti
bahwa diri kita itu seperti apa, itu juga sangat penting. Kita harus tahu diri kita itu seperti apa sih? Apakah tandus, keras tadi, ataukah banyak semak dan durinya, ataukah memang sudah subur? Kalau memang kita masih tandus, kita berusaha untuk menyirami, terus mengolahnya, dan mengolah tanah diri kita itu namanya mengolah tanah, dibajak, dicangkul dan sebagainya, berat, menyakitkan. Tapi harus ingat bahwa mengolah itu adalah juga salah satu bentuk menyangkal diri. Dan menyangkal diri adalah salah satu juga syarat untuk mengikuti Yesus. Masih ingat? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia, Kristus. Mari kita dengan tekun saudara-saudari tanpa menyerah, tanpa lelah, kita mengenal diri kita. Kalau kita sudah kenal, mungkin suatu saat kita catat, oh iya, diriku itu seperti ini. Mudah khawatir, mudah menyerah, frustasi, cuek, acuh tak acuh, tidak ada perhatian. Kita perbaiki dengan mendengarkan sabda Tuhan, sehingga hidup kita terus-menerus berusaha menjadi tanah yang subur bagi sabda Tuhan. Dan ketika sudah subur, diri kita akan menjadi ibaratnya pohon yang memiliki buah yang enak, buah yang baik, buah yang memberikan kehidupan. Dengan perkataan kita menyejukkan, dengan perkataan kita bisa mewartakan kebaikan, dengan tindakan kita juga bisa memberikan kebaikan. Dan orang-orang yang kita jumpai setiap hari itu akan dengan mudah mengatakan, oh, Bapak ini orang Katolik yang baik. Oh, dia ini sangat baik, sangat baik. Dan kalau orang Katolik itu baik, murah hati, jujur, dan sebagainya yang baik-baik itu wajar. Tetapi kalau orang Katolik sudah terkenal dengan mudah marah, suka korupsi, suka mementingkan diri sendiri, lalu di tengah-tengah masyarakat semaunya sendiri, tidak ikut kebersamaan dalam berbagai hal, nah itu yang luar biasa. Kita belajar terus-menerus mengolah diri kita, menyangkal diri kita. Segala hal yang kita rasa tidak baik, kita perbaiki terus-menerus dengan sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan. Selamat berjuang, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.